Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai tafsir tahlili dari juz 21 sampai 25. Dan kali ini saya kebagian untuk membahas tentang tafsir tahlili pada surah As-Sajdah ayat 21. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di awal ayat ini disebutkan bahwa terdapat teks lanudhiqannahum wa lanudhiqannahum. Nah, di situ kan terdapat pada fi'il mudhari'nya terdapat lam taukid juga nun taukid, yang berarti penegasan yang sangat kuat. Berarti kan artinya itu kami itu akan benar-benar merasakan kepada mereka. Sungguh mereka itu akan kami berikan, kami rasakan kepada mereka minal adzabil adna, sebagian dari azab yang dekat. Nah, mereka di sini adalah kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang siksaan kelak mereka di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir. Kelak mereka di akhirat nanti akan diberikan siksaan. Nah, namun kemudian di ayat 21 ini mereka diberikan ancaman lagi. Sebelum mereka itu mendapatkan azab kelak di neraka, di neraka kelak, mereka itu akan juga mendapatkan azab yang dekat. Nah, maksudnya yang dekat di sini adalah azab yang berada di dunia. Minal adzabil adna. Nah, min di sini berfaedah litab'id, yang artinya adalah sebagian. Jadi sebagian azabnya itu akan ditimpakan, akan dirasakan mereka dalam waktu yang dekat. Nah, minal adzabil adna dunal adzabil akbari, sebelum azab yang lebih besar. Nah, di sini ada yang menarik pemilihan kosakatanya antara al-adzabil adna dengan al-adzabil akbar. Nah, mengapa menggunakan kata al-adzabil adna bukan al-adzabil asghari? Karena kan lawannya kan al-adzabil akbar. Akbar lawannya shaghir. Nah, mengapa di sini menggunakan kata al-adna? Nah, karena ayat ini kan berupa ancaman. Sedangkan kalau ancaman, kalau menggunakan redaksi al-adzabil asghar, kurang tepat. Nanti kalian akan mendapat siksa yang kecil. Nah, seakan-akan kurang mengena ancamannya itu. Maka dari itu menggunakan redaksi al-adna. Kemudian dunal adzabil akbari.
Kenapa juga tidak menggunakan dunal adzabil ab'ad, lawan dari adna, yang berarti yang bermakna dekat. Nah, karena nanti kalau menggunakan redaksi dengan al adzabil ab'ad, adab yang jauh, kelak adab yang jauh, nanti akan menimbulkan perasaan menunda-nunda taubat, karena di ujung ayat kan ada tujuannya adab tersebut, diberikan adab yang dekat tersebut, salah satu tujuannya kan adalah la'allahum yarji'un, agar mereka itu bertaubat. Nah, maka kurang pas jika menggunakan al-adzabil ab'ad. Nah, seperti itu. Kemudian maksud dari al-adzabil adna ini maknanya adalah al-adna ini adalah azab yang dekat. Yang dekat ini terjadi ketika kita di dunia. Nah, akan tetapi para mufassir berbeda pendapat. Banyak sekali pendapat mereka. Maksud dari adna di sini itu apa? Isi dari azabnya itu berupa apa? Salah satunya adalah berupa kematian karena peperangan, kemudian musibah-musibah, kelaparan, paceklik, dan ada juga yang berpendapat maksudnya adalah azabul qabri, azab siksa kubur. Akan tetapi kurang tepat kalau menggunakan azabul qabri, bukan salah, kan, tapi kurang tepat, karena kan di ujung ayat la'allahum yarji'un, sedangkan kalau sudah meninggal, sudah di alam kubur, kan tidak bisa bangkit untuk kembali lagi ke dunia kemudian bertaubat, kan nggak bisa. Maka ya kurang tepat lah kalau menggunakan maksud dari adna itu adzabul kubri. Nah, seperti itu. Kemudian maksud dari al-adzabul akbari adalah maknanya azab yang besar, azab yang lebih besar daripada azab di dunia itu. Karena azab yang di dunia itu yang dekat, azabul adna, azab yang dekat, azab yang terjadi di dunia itu hanya sebagian kecil saja. Kelak itu akan mereka semua, orang-orang fasik, orang-orang kafir, akan mendapatkan azab yang lebih besar, lebih abadi, gara-gara kelakuan mereka di dunia, karena kefasikan mereka, karena kekafiran mereka. Nah, seperti itu. Nah, diberikan ancaman ini agar supaya apa? Agar supaya la'allahum yarji'un. La'alla berfaedah litaraji, pengandai-andaian, semoga yang bisa terjadi. Sedangkan kalau Allah yang berandai-andai, itu pasti terjadi. La'allahum yarji'un, sebuah impian dari Allah, andai, keinginan dari Allah, agar mereka yang mendapat ancaman itu, yang mendapat azab yang al-adna, azab yang di dunia, agar mereka tuh kembali untuk apa? Kembali untuk bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Masih diberikan kesempatan setelah mereka mendapatkan siksaan berupa saudara-saudaranya di perang Badar. Salah satunya ada mufassir yang berpendapat al-adzabil adna itu mereka rasakan ketika perang Badar, di mana anggota keluarganya ditawan, meninggal. Nah, agar mereka itu mendapatkan taubat, bisa bertaubat kembali ke jalan yang benar, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang terbukti bahwa kaum musyrik yang telah mendapatkan azab, terbukti bahwa ada yang bertaubat
kembali ke jalan Allah. Ya, mungkin sekian yang dapat Pemakalah sampaikan mengenai tafsir tahlili surah As-Sajdah ayat 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.